Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal akibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah waliyus solihin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh imamul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'ina lahum bi ihsani ila yaumiddin amma ba'd. Mengawali tausiah ini, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita yang tidak terhitung kalau dihitung pakai uang. Karena begitu banyaknya nikmat-nikmat yang kita terima. Oksigen yang kita hirup tiap hari nggak pernah bayar. Air yang kita pakai untuk mandi di rumah mungkin kalau melalui sumur juga nggak bayar. Kemudian kita dalam tubuh ada ginjal, ada jantung, itu pemberian dari Allah, nggak bayar juga. Mata yang kita gunakan untuk melihat, Allah berikan gratis. Bayangkan yang nggak punya mata, susahnya hidup. Kita alhamdulillah. Jadi kita harus selalu mengucapkan alhamdulillah. Apapun situasi kondisinya Bapak Ibu. Kalau kita koreksi dalam kehidupan kita, kadang-kadang ada teman kita, wajahnya nggak ceria, wajahnya kusut. Ketika ditanya, kok kenapa kayak murung? Iya, gaji saya segini, terus tunjangan saya segini, kurang. Padahal teman kita itu pegawai BRI. Kalau bicara kurang relatif, berapapun dikasih uang, tetap aja kalau kita nilainya kurang, kurang juga. Tapi berapapun uang yang kita terima, kalau itu kita terima dengan qanaah, dengan ikhlas, maka cukup semuanya. Nah coba, tadi teman tadi yang kusut gara-gara dia menilai yang take home pay-nya kurang. Perlukah kawan kita tadi itu bermurung, mukanya kusut, tidak ceria dan tidak bahagia karena pendapatannya kurang? Mestinya dia tidak boleh begitu. Kalau begitu rugi nggak dia hidupnya? Dalam keadaan murung, dalam keadaan susah, enak gak kerja? Enak gak makan? Kok gak dijawab sih? Halo, halo, halo. Ada orang gak di sini? Kalau lagi susah, enak gak makan? Enak gak tidur? Gak bisa. Kenapa? Karena masalah pendapatan. Nah coba kalau dia bersyukur kepada Allah, dapat pendapatan demikian yang keluar dari kata-kata dia alhamdulillah. Jadi masalah enggak? Enggak jadi. Kok alhamdulillah? Alhamdulillah saya dapat gaji. Alhamdulillah saya dapat tunjangan. Coba tuh lihat orang lain. Nganggur. Nyari kerja enggak dapat-dapat. Udah kerja pun enggak jelas gajinya. Udah kerja pun kurang dari uang yang saya dapati. Kalau itu yang kita keluarkan dengan menilai uang yang kita dapat itu, masalah nggak buat kita? Menjadi kusut nggak wajah kita? Enggak. Tapi kalau kita dapat sekian, yang dibandingin pimpinan, ya iyalah. Bapak, ibu dapat duit, yang dibandingin gubernur. Padahal gubernur gajinya 8,6 juta sebulan. Masih gede pimpinan.
Tapi bagi saya, alhamdulillah. Mau diapain lagi? Ini memang sudah takdir, sudah nasib saya jadi gubernur. Jadi kalau kita mengucapkan alhamdulillah nggak ada masalah, ngapain yang jadi masalah? Oke, ini baru pengantar nih sebetulnya, pengantar untuk mengawali setiap hari, setiap saat, setiap waktu kita harus mengucapkan alhamdulillah. Oke, tausiah hari ini judulnya mengenai figur. Ya, pentingnya figur dalam kehidupan. Bapak Ibu ya, saya nih ada Bapak Ibu konsultasi ke saya. Pak Gubernur, anak saya disuruh sholat gak mau. Anak saya itu keluar-keluar rumah terus, pulangnya malam. Kemudian setelah lama bercerita dengan kedua orang tua itu, saya tanya, Bapak, mohon maaf, dulu bagaimana kehidupan Bapak waktu baru menikah, ada anak? Ya Pak, terus terang Pak, saya baru sadar sama ibu. Sholat juga baru tahun kemarin Pak, katanya. Terus gimana? Ya begitulah Pak, namanya waktu dulu keluar malam segala macem. Nah, oke. Anaknya sekarang gak sholat karena figur bapak ibunya begitu. Figur bapak ibunya misalnya nggak betul, tukang bohong, anaknya juga tukang bohong. Figur bapak ibunya tukang marah, suka marah-marah, anaknya pun juga suka marah-marah. Bagaimana jenis marahnya anak? Lihatlah jenis marahnya ibu dan bapaknya. Cocok gitu. Betul? Gak usah ragu-ragu, gak usah sebel pengalaman, gak usah, enggak. Ini kan masalah kehidupan semua, kita juga begitu. Saya juga begitu, karena kita manusia. Jadi figur. Jadi kalau bapak ibu ingin anaknya soleh, jadilah diri kita soleh. Kalau ingin bapak ibu anaknya pinter, jadilah kita orang pinter. Budayakan membaca di rumah, budayakan disiplin. Anak pasti ngikutin, karena yang dicontoh figur. Modelnya, contoh dalam kehidupannya. Ini enggak, pulang ngantor bapak ibu capek-capek, datang orang ke rumah kita, kemudian ketok pintu, nyari ibu katanya. Terus anaknya bilang, Bu, itu ada tamu, kamu beritahu nggak ada ya. Ibunya selonjoran sambil nonton sinetron. Anaknya bilang, kata ibu, ibu nggak ada katanya. Jadi figurnya ngebohongin orang dilihat oleh anak. Anaknya pun besok ketika pulang sekolah, kok kamu sore sih pulangnya? Bukannya jam 12 selesai sekolah. Ada tugas Bu katanya. Ada PR. Ada kunjungan apa macem-macem alasannya. Siapa yang ngajarin bohong? Ibunya. Figur. Anak sedikit-sedikit marah. Anak sedikit-sedikit marah. Coba lihat evaluasi. Pasti bapak ibunya yang nyontohin. Sampai gaya guling-guling juga ada. Yang gaya marah dengan mata melotot juga ada. Yang gaya marah dengan banting-banting pintu, banting-banting meja, piring-piring berterbangan ada. Ada yang marah dengan tangan juga ada. Dari mana contohnya? Dari figur. Siapa yang paling dekat figur yang dilihat adalah orang tuanya. Makanya ada dalam hadis Nabi, ya Rasulullah, man ahakkun nas bihusni su'bah. Siapa orang yang paling dihormati, orang yang paling dihargai, orang yang dekat dengan kita, dengan anaknya. Qala ummuka. Berkatalah ibunya. Ditanya lagi summa ummuka. Tanya lagi summa ummuka. 3 kali disebut ibunya. Nah, baru yang keempat summa abuka, bapaknya. Dan kemudian summa adnaka, adnaka. Dan yang terdekat atau yang dekat lagi dari keluarganya. Selain ibu, ayah dan keluarga dekatnya. Ini figur-figur
yang akan mempengaruhi langsung apa dan bagaimana anak. Anak berbohong, selain kita memberikan contoh figur, bisa juga kita melakukan treatment perlakuan yang salah kepada anak. Anak udah jujur, dimarahi. Akhirnya lama-lama untuk menghindar dimarahi, anak bohong. Jadi tidak hanya figur juga yang memberikan anak itu berbohong, karena treatment perlakuan kita. Kamu harus sholatnya, kalau nggak suka kamu gini-gini, marah ibunya. Ditanya, udah sholat belum? Udah bu, katanya. Selesai, nggak dimarahin, padahal nggak sholat. Kenapa? Menghindari marahnya ibu. Jadi jangan marah-marah. Ngajak tuh mendidik, memotivasi supaya dia sholat. Ayo sholat. Jangan kemudian diancem. Kalau diancem dia takut, dan supaya dia tidak diancem, langsung dia berkata bohong. Dia nggak jujur. Nah, Bapak Ibu, jadi ibu. Nah, ini contoh ibu-ibu di sini banyak. Punya peran penting 3 kali perannya dibandingkan bapak yang cuma sekali. Karena dengan ibu itu, dia yang akan mempengaruhi bagaimana kehidupan anak ke depan tergantung dengan ibu. Ummuka, ummuka, ummuka. 3 kali. Rasulullah bersabda dalam hadisnya, kullu mauludin yuladu alal fitrah fabawahu yuhawidanihi au yunasironihi au yumajisanihi. Jadi setiap anak itu bersih, suci. Tapi kemudian keluarganya, orang tuanya lah yang menentukan anak itu bagaimana. Jadi figur itu penting Bapak Ibu sebagai upaya kita untuk membentuk kepribadian, membuat kita sukses. Sekarang kita bayangkan di rumah tangga. Pagi-pagi ibu dan bapak sudah bangun sebelum subuh. Anak ngelihat figur bapak ibunya, pasti dia pun bangun sebelum subuh. Atau lewat-lewat dikit tapi masih kekejar sholat subuhnya. Sebaliknya bapak ibu gak sholat subuh, anak pasti gak sholat subuh. Ada seorang murid di tempat saya, di sekolah saya, ditanya sama gurunya, "Nak, kok kamu gak ngerjain PR? Kan ada PR kemarin dikasih tugas." Kata anak muridnya, "Iya bu, lagi ngerjain PR, kan ada yang gak bisa." Terus gimana? Tanya ke ibu. Ibu gak mau diganggu. Tanya bapak gak mau diganggu, gak ngasih tahu juga. Lo lagi ngapain bapak ibu? Nonton, katanya. Nonton sinetron. Terus akhirnya kamu gimana? Yang gak bisa pak, bu, katanya. Akhirnya kamu gimana? Ikut nonton, katanya. Nah. Akhirnya besoknya gak bisa mengerjakan PR. Coba siapa yang salah? Kan berarti bapak ibunya ngajarin anaknya gak ngerjain PR. Lo namanya anak SD, wajarlah dibimbing oleh orang tua. Dulu kita waktu kecil, apa bisa makan sendiri? Apa bisa belajar sendiri? Iya bapak ibu. Waktu kita SD pasti dibimbing oleh orang tua kita. Kita kayak begini jadinya kan orang tua kita yang memberikan jasa yang besar. Nah, jadi ada teori modeling, namanya teori dari Bandura. Itu orang itu mudah mengikuti sesuatu, menjalankan sesuatu, mengerjakan sesuatu kalau ada model, ada figur, ada contoh yang ada di dekatnya. Termasuk figur kepribadian, figur perilaku, figur kita bekerja juga harus ada model. Figur kita dalam menjalani kehidupan yang diterima di sisi Allah, figurnya Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Rasulullah sebagai uswatun hasanah,
sebagai model yang baik buat kita. Nah, kemudian di kantor juga sama Bapak Ibu. Kalau pimpinan terlambat terus datangnya ke kantor, maka anak buah pun juga berpeluang untuk terlambat juga datang. Kalau pimpinan tidak disiplin, anak buah pun juga berpeluang untuk tidak disiplin. Pemimpin marah-marahi bawahannya, maka bawahannya akan memarah-marahi pula bawahannya lagi sampai ke bawah. Gitu. Sampai di bawah, seorang staf nggak bisa marahin orang karena nggak ada bawahannya lagi. Akhirnya dia balas dendam. Yang dimarahin apa? Kucing lewat ditendang dimarahin. Sampai di rumah, pintu dibanting keras-keras. Istrinya menyapa, enggak dibales. Anaknya bertanya, dimarahi. Setelah selesai, tanya, kenapa Pak? Ya udah Bu, biarin aja saya begini, kan saya ngebales marahnya atasan saya. Jadi begitu turun ke bawah, karena figurnya begitu ke bawah. Tapi kalau figurnya pemimpin, dia mengajak, memotivasi, mengarahkan dengan semangat yang positif dan sebagainya. Karena marah itu bukan satu metode yang efektif untuk mengajak orang, tidak. Makanya Rasulullah ketika ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, ausini, berilah aku nasihat ya Rasulullah. Kata Rasulullah, la taghdab. Tanya lagi, apalagi ya Rasulullah, la taghdab sampai 3 kali, jangan cepat marah. Marah boleh, karena manusiawi. Tapi marah tanpa emosi. Nah, mungkin Bapak Ibu bingung ya. Kadang-kadang Bapak Ibu marah sama anak, tapi dengan emosi. Nah, kalau dengan emosi, dengan tangan, dengan bacari-cari kata orang sini, ya, dengan apa? Mengeluarkan tindakan yang kasar, itu marah dengan emosi. Nggak boleh, itu jelas tidak boleh. Tapi kalau marah dengan pendidikan, dengan pendekatan yang betul, itu boleh sebagai satu metode untuk menyelesaikan suatu masalah atau juga memberikan satu motivasi. Kenapa kamu begini? Saya sudah mengajarkan begini, sudah mengarahkan begini, kok begini-gini? Anda tahu bagaimana aturan di sini, di kantor? Kalau tidak hadir berapa hari begini begitu, itu marah. Bisa memberikan suatu pendidikan, pelajaran, sehingga yang dimarahi karena bukan emosi dan bukan menyakiti dia. Kan beda, kalau marah menyakiti, dia sakit hati. Bukannya dia mau berubah, malah dia ngebales, wah gua kerjain lo. Nah, kan begitu. Nah, jadi marah boleh, tapi itu pun juga metode yang kalau bisa kita kurangi. Karena siapapun di sini mau nggak dimarahi? Ada nggak orang yang di sini yang mau dimarahi? Ada nggak? Kalau nggak, ngapain kita marahin orang? Nah, kan itu pertanyaannya. Kalau kita sendiri nggak mau dimarahi, kok kita suka marahin orang? Kan nggak adil tuh namanya. Jadilah figur yang baik. Ketika pimpinan di atas kita bekerja baik, dia jadi figur kita. Disiplinnya kita ikuti, kerapihan kerjanya kita ikuti, profesionalismenya kita ikuti. Makanya figur-figur yang demikian memang akan berdampak serius kepada pimpinannya, kepada anak buahnya, dan kepada pekerjaannya. Banyak contohnya Bapak Ibu. Ini sebagai contoh saja, di sebuah kantor, pimpinannya disiplin dan pandai mengatur waktu, dan segala sesuatu ingin dikerjakan dengan baik dan cepat. Apa yang terjadi? Semua ke bawahnya ikuti. Cepat kerjanya, laporan diselesaikan sesuai dengan target, kedisiplinan datang dan sebagainya. Karena pimpinannya mencontohkan sebagai figur untuk dijadikan model kepada pegawainya untuk bekerja seperti itu. Ganti pimpinan. Pimpinan yang baru ini enggak terlalu memperhatikan laporan sehari selesai, 2 hari selesai. Pokoknya kerjain. Datang pun juga tidak terlalu disiplin. Ke bawah gimana kira-kira? Pasti pegawai pun akan berubah ngikuti figurnya. Yang kemudian dia pun
terlambat, dan ternyata juga tidak ada teguran dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, itu di dalam kantor memberikan model dan contoh, apalagi pemimpin itu mesti menjadi orang yang selalu dijadikan contoh dan figur buat kita. Rusaknya kita masyarakat juga tergantung dari pimpinannya. Bisakah dia memberikan figur? Kalau di rumah, yang figur adalah ibunya, bapaknya, dan orang yang dekat, yaitu teman-teman anak tersebut atau lingkungannya, termasuk keluarganya. Oleh karena itu, Bapak Ibu, Rasulullah juga menyebutkan dalam beberapa hadis, mencari teman sebagai figur kita, cari teman yang baik. Kemudian kalau seandainya dia yang kita temani adalah pandai besi, kita akan terkena cipratan api dan kotornya dan bau keringatnya. Kalau kita berteman dengan orang jualan minyak wangi, akan kecipratan bersihnya, harumnya, dan baiknya. Dan itulah contoh juga dalam pergaulan, selain dalam kehidupan dan juga dalam pekerjaan. Nah, anak-anak kita, Bapak Ibu yang remaja, hati-hati. Figurnya entah orang macam-macam, entah diikuti itu apa yang macam-macam juga dari orang itu. Karena ketika usia anak-anak juga mencontoh kehidupan orang tua sebagai figur dalam kehidupan, dia mau jadi apa, tergantung figurnya apa. Setelah masuk ke remaja, semakin lagi dia mencari figur untuk identitas dirinya. Siapa yang dijadikan figur, itu yang diikutinya. Ada dulu nih zaman saya SMA, teman-teman saya jalannya gaya nih John Travolta. Ada yang bisa contoh nggak jalan John Travolta? Begitu jalannya, begitu kan? Ini zaman-zaman SMA, mungkin seangkatan sama saya juga kali. Itu kan lagi top-topnya John Travolta itu. Saturday Night filmnya itu ya. Wah. Zaman dulu ya. Itu diikuti tuh. Jalannya kayak begitu. Ada juga yang kalau sekarang nih model rambutnya punk ikutin gitu. Karena figur yang dia ini kan, yang dia idamkan. Nah, padahal kalau artis-artis yang diidamkan, kalau artisnya betul, baik, kehidupan keluarganya, alhamdulillah yang kita contoh yang baik. Tapi kalau misalnya artisnya yang kita figurkan itu keluarganya cerai kawin, hidupnya nggak betul, nggak benar, akhirnya kita ngikuti juga yang nggak benar. Nah, sementara kebutuhan kita terhadap figur perlu dan penting dan harus, karena kehidupan kita tidak bisa tanpa figur. Kita harus ada figur yang memberikan. Secara teori begitu, hadis Al-Quran juga begitu, dan realitanya pun juga kita membutuhkan figur. Apalagi model-model untuk mengerjakannya teknis-teknis. Kamu harus kerja yang profesional, tapi nggak dicontohin. Mana yang profesional? Kamu kerja mesti yang punya kompetensi. Apa itu kompetensi? Nggak ngerti. Nah, figurlah model. Oh, begini yang profesional. Oh, begini yang berkompetensi itu bekerja. Oh, beginilah yang kerja yang betul dan sesuai, ada figur. Oleh karena itu, Bapak Ibu, jadilah figur yang baik. Semoga kita di rumah pun menjadi contoh yang baik buat anak-anak kita. Kalau kita ingin anak soleh, jadilah kita anak soleh dan soleha dulu kitanya. Kalau nyuruh anak kita supaya baca Quran, kita baca Quran dulu. Kalau suruh anak kita membaca buku, kita pun membaca buku juga di rumah. Kalau nggak percaya silakan kerjakan. Anak umur 2 tahun pun kalau kita baca Quran, direbut Quran kita, dia pun baca walaupun bolak-balik yang dibacanya. Betul kan Bapak Ibu? Lama-lama setelah dia bisa baca, dia baca Quran tanpa disuruh. Kenapa? Figurnya begitu. Di sekolah, ya mungkin guru-guru pun demikian. Jadilah guru yang punya figur yang baik sehingga anak mencontoh. Kita nggak mau anak kita merokok, tapi kita merokok, yang nyontoh kita. Dilarang yang nggak bisa. Oh, kamu anak-anak nggak ada tahu begitu. Yang penting figurnya begitu. Di kantor begitu juga. Sehingga demikian figur-figur kita akan menjadi nilai yang positif buat kehidupan kita. Baiklah Bapak Ibu, demikian, dan mohon maaf kalau ada yang salah. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.